Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kecewa karena partisipasi pemilih rendah, KPU dan Bawaslu berau di demo sekelompok warga. KPU Samarinda menggelar pemungutan suara. Hal serupa juga terjadi di Kutai Timur. Untuk mendorong minat warga menanam, Kementerian Kehutanan siapkan ribuan bibit tanaman gratis. Persemaian Mentawir di Kelurahan Mentawir, Sepaku, Penajam Pasir Utara inilah yang dipersiapkan oleh Kementerian Kehutanan untuk mendukung rencana penghijauan kembali kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Menteri Kehutanan juga berkesempatan untuk menanam bibit pohon buah. Ditegaskannya, bibit pohon dan buah yang disiapkan di Mentawir ini dibagikan secara gratis kepada warga. Untuk bisa mendapatkan bibit yang diinginkan, warga hanya menunjukkan identitas berupa kartu tanda penduduk. Kembali ke salah satu persemaian besar, ya. Sebelumnya saya pernah di Rumpin di Bogor. Nah, ini adalah satu dari 7 persemaian besar yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Di antara ada 54 persemaian kecil lainnya. Nah, tujuan dari persemaian ini tentu adalah karena kita ingin melakukan reforestasi, ya, melakukan rehabilitasi terhadap hutan kita. Nah, kita menyediakan bibit yang cukup untuk program tersebut, termasuk melayani masyarakat yang ingin menanam lebih banyak pohon di rumah dan di kebun mereka. Jadi tinggal datang ke sini, bawa KTP, nanti. Kabar pembagian bibit gratis ini ternyata memancing reaksi warga, salah satunya asal Kutai Kartanegara. Ia begitu bersemangat karena keinginannya menanam lahannya dengan berbagai macam tumbuhan bisa diwujudkan. Pertama kali kita datang ke sini. Oh, pertama kali ya, Walaupun Pak? kita warga di sini. Pak, tanggapannya atas dapatnya bibit tanaman ini seperti apa, Pak? Kenapa? Tanggapannya atas dapat bibit tanaman ini? Senang sekali. Jadi ditawarin gitu ya, Pak ya? Untuk ke sini. Iya. Kamu bisa diceritakan Pak gimana awalnya? Awalnya begini. Kita kan ada punya saudara di sini. Dia cerita, katanya mau bibit, ada bibit gratis dari menteri. Wah, sangat senang sekali. Oh, gitu. Aja teman katanya. Berapa orang ya? 4 orang lah katanya. Oke. Kabar tanya-tanya saya. Alhamdulillah kita sampai di sini. Untuk pembagian kali ini, Kemenhut menyiapkan sebanyak 1.250 bibit pohon dan buah. Kepada warga yang ingin mendapatkan bibit gratis tersebut, bisa langsung datang ke Persemaian Mentawir. Amir Hamzah dan Riyadi Matini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Aktivitas menanam mangrove atau bakau di kawasan Gunung Lingkas Tarakan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara bersama sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat. Lokasi yang disasar adalah areal bekas tambak udang seluas 1,5 hektar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembalikan ekosistem sekaligus menjaga agar Pulau Tarakan tidak semakin terkikis dari abrasi laut. Lebih daratan, jadi kita ke tanaman buah-buahan, kita seperti tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan, jadi seperti itu. Baik Bu, ada berapa bibit yang disiapkan tadi Bu? Hari ini berapa sih? Hari ini ada 2.000 bibit dari Rijopora, ya, api-api, kemudian apa sih bakau ya kalau ini bakau, kemudian apa lagi Pak bibitnya? Hanya 2 aja. Salah satu perwakilan komunitas menilai langkah yang dilakukan Dinas Kehutanan sudah tepat. Menurutnya, hutan mangrove harus dijaga untuk mengatasi abrasi.
Selain itu, hutan mangrove juga menghasilkan oksigen dan udara bersih. Harapan saya supaya semua bisa menjaga lingkungan, terutama pesisir. Nah, karena itu kita perlu menjaga apa yang sudah kita tanam ini supaya nanti ke depan itu bisa mengatasi abrasi dari yang terjadi di daerah Tarakan, khususnya di pesisir. Warga berharap penanaman seperti ini bisa dilakukan sesering mungkin agar ancaman abrasi di Pulau Tarakan ini dapat dikurangi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Panti Jompo Bakti Abadi yang beralamat di Sepinggan, Balikpapan Selatan inilah yang jadi sasaran anggota Korpri Senin siang. Tujuan mereka yakni untuk menyerahkan bantuan kebutuhan pokok mulai dari beras hingga pampers. Pengelola Panti Jompo Bakti Abadi menyatakan di tempat tersebut terdapat 20 lansia yang dirawat. Dari jumlah tersebut kondisinya beragam, mulai dari stroke, gangguan jiwa, hingga Alzheimer. Para lansia ini mendapatkan perawatan di tempat tersebut karena sudah tidak mengetahui sanak saudara serta alamat rumahnya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 20 Mas. Rata-rata? Kalau kondisi ada yang stroke, ada yang gangguan jiwa juga ada, dan ada yang sehat, Alzheimer itu ada. Rata-rata dari mana sih Pak ini? Kalau mereka itu, kalau KTP sudah Balikpapan, banyak perantauan, jadi mereka itu sudah tidak tahu di mana sudah keluarganya, hitungannya yang tidak punya rumah, yang tidak tahu keluarga, hitungannya yang terlantar, yang kami tampung di sini. Kendala tersendiri nggak sih Pak untuk ngurusin para lansia ini? Ya, kalau kendala nggak ada sih. Tapi butuh kesabaran aja. Sabar ya. Ngurusin, karena mereka kembali ke anak-anak. Mendapatkan bantuan dari Korpri, para lansia senang. Mereka menilai bantuan ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kiranya cukup sekian dari kami selaku 35. Sudah 35 tahun Ibu di sini. Ibu asal mana Bu? Surabaya. Surabaya. Usia sekarang berapa Bu? Ya, Usianya sekarang berapa? saya sudah hampir tua lah. Hampir tua, ya. Dalam bendungan ini mudah-mudahan bareng seger waras ya selalu. Iya. Ibu terima bantuan ini senang ya Bu ya? Senang, Senang banget ya. senang dong. Senang. Pada kegiatannya kali ini, Korpri menyalurkan bantuan untuk 10 panti jompo. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. LKSA As-Sakinah, LKSA Tamariska. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.